Itu guru. Jadi guru itu kalau guru yang baik itu guru yang mencari zona tantangan. Jadi nggak harus ini ya. Nggak harus zona nyaman. Zona nyaman guru tidak baik. Berpatok di satu tempat gitu ya. Iya. Kelas Biarpun kepala sekolah zona nyaman dicari juga nggak bagus. Maunya kepala sekolah diisi akun, nah di sini terus lah sampai pensiun di sekolah inilah. Itu tidak bagus itu. Tidak ada tantangan. Orang yang punya kompetensi, yang punya ingin dibuat tantangan, mengupdate diri itu dia punya tantangan harus cari tempat pindah-pindah. Setiap pindah tempat kan dia punya pembaruan, punya ide, punya gagasan, punya pembelajaran, punya pengalaman. Itulah yang akan mendewasakan dia tadi dalam mendidik. Coba sampai yang kalau kelas 5 terus, pasti menonton ini. Sampai yang akan bisa megang kelas 1. Ya, benar. Selama ini kalau sampai mau dioper-oper, iya. Kalau mau dioper-oper, sampai hari ini megang kelas 5, besok kelas 1 beda tantangannya. Nah, dengan megang kelas 1 tadi akan memaksa diri kita ke diri. Pengen nyoba pas 2, tapi kelas 1 memang belum sanggup. Nah, tantangannya luar biasa. Kalau kita seorang guru kelas, ketika diberi tugas ke sekolah, itu kita semuanya harus siap 1-6. Dan arti kata kalau tidak siap, kita siap belajar. Di mana kita lemah, apa dirinya. Selain itu juga kan kalau seandainya ada guru yang lain berhalangan kan kita sudah siap kan? Iya, menggantikan kan. Setidaknya ketika kalau aku ya dari jadi guru tahun 2005 itu tidak pernah aku namanya pesan kelas paling nanti ya Bu. Aku besok rapat ketemu kelas ini Pak Bu, nggak pernah. Monggo tentukan ini kompetensi saya, kemampuan saya Ibu tahu mau ditaruh di mana saja. Kalau sana itu saya ditaruh yang bukan harapan saya akan belajar, akan mengupgrade diri. Itu saya jawab. Pernah tanya? Nggak pernah saya pesan kelas. Pernah. Mau dioper kemana? Monggo saya bilang. Baik, tadi hanya seremonial bincang-bincang saya bersama Pak Isra Hadi. Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marianto, salah satu mahasiswa P3G dalam jabatan kategori 1 di Universitas Jambi tahun 2022. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, yaitu yang menurut saya ini beliau adalah pakar. Kenapa saya bilang pakar? Ya, nama lengkapnya kita bacakan dulu ya. Nama lengkapnya itu Bapak Isra Hadi SPD MSI. Nah, kebetulan ini adalah salah satu guru penggerak, terus prestasinya sangat luar biasa di Kabupaten Merangin. Kalau tim pembuat soal ujian nasional pada tahun-tahun lalu beliau lah. Kemudian yang kedua, beliau juga merupakan salah satu guru prestasi tahun berapa itu Pak? Tahun 2017 Provinsi Jambi, luar biasa. Mohon izin Bapak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bincang-bincang sama Bapak, sharing karena terkait dengan perkuliahan saya, yaitu wawancara pakar ya. Tidak usah terlalu formal ya. Santai. Jadi di mata kuliah kami Pak di PPG itu ada beberapa hal jenis masalah yang ingin kami identifikasi, yaitu ada 6 jenis masalah. Yang pertama pedagogik, yang kedua kesulitan belajar siswa termasuk yang berkebutuhan khusus, kemudian membangun relasi hubungan dengan siswa sama orang tua, kemudian yang selanjutnya pemahaman model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Terus yang lainnya yaitu materi terkait literasi numerasi advance, material miskonsepsi dan hoax.
Yang terakhir yaitu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, ini sebelum saya tanyakan Bapak, jadi di kelas saya itu ternyata setelah saya identifikasi ada beberapa masalah-masalah yang saya hadapi di kelas. Salah satunya yaitu ada sekitar 5 siswa ini yang minat bacanya itu masih rendah literasinya. Nah, itu kira-kira Bapak pernah tidak atau mengalami hal seperti ini? Oke, baik. Pak, terima kasih sudah berkunjung ke sekolah saya dalam rangka silaturahmi dan kolaborasi untuk memenuhi tugas PPB dalam jabatan tahun 2002 ketika menjalani. Terima kasih sekali lagi. Oke, jadi masalah yang diutarakan tadi itu masalah secara umum ya, semuanya di sekolah ada terjadi seperti itu. Adanya rendahnya tingkat membaca atau literasi siswa kita dan bagaimana cara mengatasi. Kita harus tahu mas, masalah literasi yang rendah membaca itu penyebabnya apa. Itu kita identifikasi dulu masalah tersebut, penyebabnya di mana sehingga terjadi masalah itu, baru mencari solusi. Nah, kalau 5 orang masalah literasi baca rendah, kemungkinan dia literasi yang ditawarkan di sekolah itu kurang menarik bagi dia. Harus tahu. Kenapa? Ini saya hubungkan dengan kurikulum mereka belajar ya. Hubungkan dengan kurikulum mereka belajar. Di kurikulum mereka belajar itu sekarang itu sudah didesain betul. Mengajar dan belajar itu harus memperhatikan kebutuhan siswa, harus berfokus pada siswa. Contohnya ilustrasinya seperti ini. Seorang petani, dia punya bibit jagung, bibit padi, bibit kacang, dia tanam, dia semai. Petani ini tidak boleh mengharapkan padi itu akan menjadi jagung, tidak boleh. Jagung akan menjadi padi, tidak boleh. Kalau padi, jadilah dia padi yang sebenar padi. Bagaimana padi yang sesungguhnya? Artinya begini, seorang guru tahu kemampuan siswanya, ya, tahu bakat siswanya, tahu kelemahan siswanya di mana. Kalau itu siswa tahu punya bakat atau minat di bidang olahraga, jangan dijadikan dia artis, jadikan dia olahragawan. Jadi sesuai dengan minat bakatnya. Karena manusia dilahirkan itu ada kodratnya. Dia tidak akan sama dengan kodrat kawannya gitu. Nah, itu yang perlu kita hubungkan dengan mereka belajar. Seperti itu. Jadi kata Ki Hajar Dewantara mengatakan, jadilah guru itu adalah yang berhamba kepada siswa. Artinya guru ini harus memperhatikan mereka, harus memang tahu siswa itu persisnya seperti apa kebutuhannya dalam pembelajaran itu. Nah, sehingga terjadilah pembelajaran yang berpusat pada siswa, berfokus pada siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi 5 orang yang tidak bisa membaca tadi itu kan? Ya, hubungkan dengan itu. Nah, mungkin yang ditawarkan sekarang literasi yang ada di sekolah itu atau yang pemahaman pembelajaran bacanya itu di mana? Nah, dia refleksi oleh gurunya, kelemahannya di mana. Nah, setelah refleksi nanti baru dihubungkan ke inovatifnya. Dia harus punya ide guru tersebut. Idenya apa? Salah satu contoh literasi yang baik itu seperti apa? Literasi ada 2, literasi manual dan digital. Nah, kalau zaman sekarang saya rasa cenderung ke digital, banyak anak suka. Di HP, laptop, itu kan dibanding orang membaca buku itu secara manual, orang akan tertarik ke digital. Nah, cuman digital anak sekarang kan sudah masuk semuanya, itu sudah mengenal. Tapi digitalnya tinggal ngarahkan kemana? Karena sekarang digitalnya game, media sosial kan. Nah, nanti tinggal gurunya itu mengarahkan, benar-benar inilah digital yang benar kamu pakai untuk literasi kamu belajar. Nah, seperti itu, tinggal gurunya mengarahkannya kemana? Seperti itu. Oke, berarti tadi sudah mencakup antara pedagogik sama pembelajaran inovatif ya? Iya, inovatif. Ketika pedagogik anak itu, pedagogik itu masalah perkembangan siswa. Mendidik itu perkembangan siswa perlu diperhatikan, perkembangan emosional, mental, fisik itu secara keseluruhan harus tahu seorang guru. Nah, ketika anak berkembang emosionalnya seperti ini, seperti apakah pendekatannya, harus tahu. Nah,
Ketika anak kita bisa ngajar kelas 6, anak sudah menginjak ke masa puber, sudah tahu ini pendekatannya macam anak itu. Contoh pedagogi kelas 6 itu anak itu tidak bisa ditegur secara langsung di depan kawannya banyak, Depan orang banyak. dekat depan orang banyak, itu tidak mau dia akan merasa malu, tersinggung, sehingga kejiwaannya lebih down lagi. Nah, seorang guru harus tahu itu. Nah, ketika terjadi masalah seperti itu. Nah, Oke. Terus kemudian ini kan ada kaitannya tentang perkembangan siswa. Bagaimana langkah untuk ini ya, istilahnya, karena yang kelima siswa tadi latar belakangnya kan orang tuanya ini guru Pak. Iya. Guru, orang tuanya guru, kadang bekerja dari pagi sampai petang. Ya, betul. Nah, itu kan menjadi orang tua ini istilahnya kurang Perhatian. mengetahui atau perhatian mengetahui perkembangan siswa tersebut. Nah, langkah yang baik yang akan saya hadapi untuk istilahnya konsultasi dengan orang tua itu bagaimana? Di dalam pendidikan, Mas Marianto, itu ada namanya kolaborasi. Kolaborasi itu banyak ya, dengan kolaborasi dengan siswa, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan teman sejawat, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, ada 5 kolaborasi. Nah, kita tinggal yang mana? Kalau dengan orang tua berarti kolaborasi dengan orang tua. Ya. Kalau di siswa, di situ ada juga objeknya berarti dengan 2 siswa, Orang tua. dan juga ke guru, kepala sekolah bisa juga. Satu kemungkinan kalau dia permasalahannya tidak selesai itu boleh kolaborasi dengan siapa saja. Nah, terutama dengan orang tua tadi, tidak perhatian dengan anaknya itu 5 orang tadi. Nah, itu yang jarang kita lakukan sekarang, kolaborasi dengan orang tua. Setidaknya orang tua itu dipanggil. Orang tua pasti punya masalah, ngapa sih dia nggak perhatian dengan anaknya? Nah, itu dibantu memecahkan masalah itu. Guru itu harus hadir di situ. Nah, apa sih masalahnya? Nah, sekarang pernah tak seperti itu? Nah, untuk menghadirkan orang tua. Itu gini, pendidikan sekarang itu kalau merdeka belajar itu dituntut semuanya, dengan orang tua, dengan wali murid, dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan pemangku kepentingan, dengan siswa, itu semua kolaborasi. Sehingga dari kolaborasi tadi akan lahir inovatif. Oh, oke, masalah saya ini saya temukan dengan orang tua. Ternyata orang tua tadi mementingkan pekerjaannya daripada anaknya. Nah, bagaimana ini saya cara mengatasinya supaya dia ada perhatian dengan siswanya, sehingga siswanya termotivasi untuk sekolah, bertugas segala macam, belajarnya lebih optimal. Contoh, bapaknya nggak pagi ke kebun atau buruh bekerja, baliknya sore. Sedangkan kebutuhan siswa itu banyak, waktu siswa itu banyak di rumah. Di sekolah hanya 6-8 jam. Satu hari ada 24 jam, berarti 18 jam di rumah. Nah, orang tua ini kasih pencerahan. Oke, dari pagi sampai sore jam berapa pulangnya? Malam tolong anaknya diperhatikan. Setidaknya tanya tugasnya. Kalau sudah dipanggil, dikomunikasikan, kolaborasi, saya rasa ada solusinya. Yang tidak ada solusinya tidak pernah kolaborasi, tidak ada solusinya. Seperti itu, pasti ada solusi baiknya. Pasti ada barometer tingkat perubahannya akan berubah dari yang kita harapkan dari semula. Dia tidak mau mengerjakan tugas, nanti akan ada progres kenaikan prestasinya atau gimana, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi untuk identifikasi masalah, sumber masalah dari 2 item sudah ditemukan tadi, yaitu siswa, dari faktor siswa, kemudian dari orang tua. Ya. Nah, untuk lanjutnya nih Bapak, solusi juga sudah tadi ya. Sekarang ini kita tinjau dari segi gurunya lagi Bapak. Nah, gurunya. Nah, contohnya begini, saya sendiri nih, untuk penerapan model-model pembelajaran inovatif, itu kok kayaknya ini saya ini masih kurang. Terutama ini ya, terutama pembelajaran yang berbasis hot. Nah, itu kiat-kiat yang baik yang akan saya terapkan di kelas saya itu bagaimana? Kemudian menghubungkan dengan ini pembelajaran TIK. Nah, jadi TIK ini kan sekarang sudah tidak ini lagi bagi siswa. Ya. Jadi gini, kalau masalah inovatif seorang guru itu dimulai dari dorongan diri dia sendiri. Oke, dari diri sendiri. Inovatif. Bagaimanapun kita mengajak guru, bagaimanapun kalau kita mengupdate diri kita, kalau dorongan dari hati kita ingin ada update inovatif kita, itu omong kosong. Yang pertama ya. Nah, yang pertama. Nah,
orang berinovatif itu terpanggil dari refleksi. Ketika habis mengajar, dia merefleksi diri dia sendiri, si gurunya, siswa merefleksi pelajarannya, siswa merefleksi gurunya. Di situ dia akan tahu di mana kelemahan pembelajarannya, maka dia akan berinovatif. Contoh berinovatif, seandainya hari ini pembelajaran tata surya kelas 6, siswa tidak ada yang mengerti, siswa monoton semuanya, gurunya akan merenungkan, berarti apa kelemahan saya mengajar pada hari ini. Nah, dari dorongan itulah dia akan lahir inovatifnya. Berarti saya lemahnya di media ini. Oh, media banyak sekali media. Ada media elektrik, ada media manual, ada media gambar, banyak sekali. Nah, sekarang sudah banyak referensinya media. Sekarang ada di YouTube, segala macam ada lengkap sekarang Google. Tidak, kalau masalah media sih tinggal diri kita mau tidak maunya menggunakan media. Media. Nah, media pembelajaran. Sumber medianya sudah banyak tersedia sekarang ini. Tinggal kita mengupdate diri mau malas tidak rajinnya menggunakan media tersebut. Mau tidak merefleksi diri kita sendiri. Penggunaan inovatif itu. Kemudian inovatif ini banyak caranya. Teman yang pernah menggunakan inovatif, satu karya inovatif atau inovatif pembelajaran media sekarang, mari kita pakai, silakan, Mas Jawad. Kita angkat lagi untuk kita. Nah, seandainya kita tidak bisa Mas menemukan masalah, lihatnya ya, di sekolah. Misalnya kelas berapa sekarang? Kelas 5. Nah, kelas 5 ada namanya pembelajaran IPA-nya itu ada tulang ya? Ya. Nah, masalah tulang. Ternyata Mas Marianto menemukan masalah tulang anaknya tidak bisa menyerap penuh menyerap materinya. Sehingga sudah dikaji, direfleksi semuanya, katanya medianya kurang pas. Mas Marianto, aku mau bikin media, tapi saya punya kendala keterbatasan. Ya. Nah, keterbatasan ini bisa kita buat komunitas. Komunitas itu artinya begini, suatu masalah yang sama dijadikan satu wadah, orang-orang yang masalah sama itu dikumpulkan. Nanti Mas Marianto tanya ke kelas sebelah, terus saya kelas sebelah Marianto misalnya, Mas Marianto, tulang gimana? Oh jelas terbatas, ayo buat komunitas. Cari sampai ke sekolah-sekolah lain boleh, jadikan satu komunitas. Nah seperti itu. Nanti pecahkanlah masalah media di situ sama-sama masalah tulang tadi, maka terjadi komunitas gitu. Komunitas pelajar. Berarti media itu tidak harus yang manual. Tidak harus manual. Media itu merdeka. Yang penting media itu mengena, berfokus kepada suami memang anaknya. Kalau mau berbicara masalah inovatif, dihubungkan ke TIK. Itu ada keterpanggilan dari gurunya dulu. Kalau gurunya nggak ada terpanggil mau inovatif, mau TIK, itu tidak bisa. Kalau gurunya di mindset, guru itu cuman yang dikejar zona nyaman, tidak zona tantangan, nah itu udah selesai masalahnya. Zona nyaman itu pengen di kelas 5 terus ya. Maunya di kelas 1 terus kan. Nah itu. Jadi ajak itu teman atau diri kita. Kalau perubahan Mas, itu didorong dari pribadi dulu. Mas mau berubah, mau jadi seorang guru inovatif. Mas harus dorong pribadinya dulu. Nah, dorong pribadinya bagaimana kita bisa menjadi seorang inovatif, guru inovatif. Nah, tentu dengan beberapa macam cara, menambah ininya, atau mungkin seminar, diklat segala macam, atau sekarang orang itu lebih gampang Mas, itu kan banyak webinar sekarang kan ikutin kan itu. Kemudian di YouTube juga sudah banyak konten yang berhubungan dengan media segala macam permasalahan. Kita tinggal pakai, tinggal gunakan, tinggal modifikasi, tinggal cocokkan dengan punya kita. Itu seorang inovatif. Inovatif artinya Mas Marianto, seorang guru itu tidak boleh menyalahkan keadaan. Itu di garis bawahi itu. Nah, kalau guru yang menyalahkan keadaan berarti guru itu tidak inovatif, tidak punya ide. Guru mengajar tidak boleh menyalahkan keadaan. Ketika tidak ada yang fokus, apa yang bisa menyamakan dengan yang fokus fungsinya? Cari gambar kayak apa kayak, tidak boleh menyalahkan keadaan. Kalau guru sudah menyalahkan keadaan berarti guru sudah menyerah dengan keadaan. Nah, seperti itu. Maka itu harus pegang kita seorang guru, zona nyaman, jangan menyalahkan keadaan. Seorang guru harus inovatif terus. Seperti itu. Baik, yang terakhir sedikit untuk motivasi saya tentang pembelajaran HOTS. Oke, HOT itu hack ya, dia terdapat laut dan nah, jadi kalau HOT itu memang harus ini Mas, banyak literasi seorang guru. Karena HOT itu, arti kata HOT itu dalam pembelajaran sesungguhnya itu adalah menyelesaikan masalah dalam beberapa konsep. Contoh HOT matematika.
Ini contoh ya, contoh konkret yang sederhana. Soal matematika di soal cerita itu ada misalnya siswa membeli tali 2/3, kemudian tambah lagi 3/4, kemudian dikurang lagi talinya dikasih temannya, dikurangi lagi 2/1 misalnya, kemudian tali dibeli lagi 7/4, kemudian dibagi lagi ke beberapa orang temannya. Itu anak menjawab soal itu kan memerlukan beberapa konsep yang harus dikuasainya. Konsep pengurangan, pembagian, pengurangan, pecahan. Nah itu udah hot itu. Nah kalau belajar itu mulai dari seperti itu, hot yang paling level rendah dulu. Nanti baru yang ke atas. Siswa itu tidak bisa langsung dari level hot yang udah high itu langsung ke level atas. Ya, yang sudah C5. Berarti bertahap ya? Ya bertahap. Mulailah hot dari yang konkret dulu. Kalau mengajarkan hot itu. Berarti mulai C berapa itu Pak? C2 setidaknya. C2. Masih low ya? Low kan. C2. Nanti naikkan terus sampai hot yang paling tinggi kan ada analisis C5. Luar biasa. Jadi C5-nya itu kalau IPA itu sudah membandingkan beberapa konteks. Contoh ini ada pengembangan vegetatif, generatif, ada buatan. Nah, nanti membandingkan 3 itu anak itu semua sih 3 konsep itu baru bisa jawab soal bawahnya. Sudah hot tingkat tinggi, sudah analisis. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana melakukan hot seorang guru? Mulai dari hot yang rendah dulu, dikenalkan ke siswa. Kemudian kalau hot itu mau berhasil ya gurunya harus banyak literasi. Karena literasi yang penting itu seorang guru adalah literasi yang benar. Sekarang guru kita banyak yang kenal literasinya. Jangankan literasi masalah ilmu pengetahuan, literasi baca suratnya benar nggak bisa. Surat itu belum dipahami sudah disalah tafsir. Itu literasi. Nah, literasinya lemah. Nah, sedangkan sumber ilmu, sumber apa itu dari literasi. Nah, kalau literasi saya bilang digital, manual itu tergantung orangnya mana yang senangnya. Silahkan monggo. Kalau sekarang kan banyak digital, literasi. Langsung dari HP mencari browsing. Nah, jadi itu intinya kalau hot itu banyaklah berkolaborasi dengan guru senior, dengan orang-orang yang sudah mumpuni di hot itu. Mulai dari hot itu dari soal-soal konkret rendah selalu ditingkatkan terus. Nah, sehingga nanti anak itu kan terbiasa menjawab soal yang tingkat kesulitannya tinggi. Mas, kita mendidik sekarang, masalah sekarang itu tidak sama dengan masalah anak nanti 20 tahun akan datang. Nah, Mas mendidik anak hot yang sekarang itu tidak sama 20 tahun yang akan ini. Contoh kita belajar SD kan tidak sama dengan kondisi kita alami sekarang. Nah, jadi guru itulah yang dipersiapkan yang perlu mereka yang dihubungkan sekarang. Anak dididik sekarang ini untuk beberapa tahun akan datang, revolusi industri. Anak udah siap dari sekarang. Nah, anak-anak tadi sudah dibilang ini kodrat, dari lahir ada kodratnya, dengan kodratnya sendiri tadi, dengan kemampuannya sendiri siap untuk tantangan beberapa tahun, 10 tahun lagi akan datang nanti. Bisa. Nah, itulah yang tersiapkan dari seorang guru itu. Apa? Semuanya harus dikuasai. Yang intinya guru itu tidak boleh zona nyaman, jangan nyaman. Kalau seorang guru sudah zona nyaman, semuanya akan terpending semuanya. Tidak ada dia bisa jadi karena sudah masa nyaman seperti itu. Kalau orang sudah biasanya nyaman, berarti dia tidak akan berpetualangan seperti itu. Mana saya tambahkan lagi tip tadi berhubungan dengan tip itu banyak faktor juga. Kadang guru kita pintar tip, tapi sarprasnya tidak ada kesalahannya. Nah, yang paling terpenting seorang guru bukan tiknya, bukan apanya. Yang paling inovatifnya itu ketika suatu keadaan itu tidak memungkinkan dia seperti ini, dia harus cepat mencari bisa menghentikan keadaan tersebut sehingga pembelajaran tetap berjalan lancar. Itu guru yang ini kalau sarpras kan itu sekolahnya masing-masing. Kan ketika dia nyalakan sarpras itu tidak tepat. Nah, harus kreatif ya. Iya, kreatif inovatif. Jadi nggak seolah-olah nanti sarpras dan kurang ini kepala sekolah banyak terdengar seperti itu. Macam mana kan? Nggak bisa. Guru itu tidak boleh seperti itu mentalnya. Mental guru itu inovatif, itu terus gue punya ide-ide baru cemerlang. Itu seorang guru.
Nah, jadi mengembalikan itu, sekarang kan itu tujuan guru penggerak Merdeka Belajar kan itu, merdekakan guru. Bagaimana dia belajar dengan memperhatikan kebutuhan siswanya sebenarnya, sehingga terjadi siswa itu benar-benar terpenuhi kebutuhannya itu sesuai dengan kodrat yang dimiliki dari dia sejak lahir. Itu nggak ada yang bisa melawan kodrat. Nah, sekarang kita hanya bisa serang guru mengembangkan kodratnya itu. Nah, seperti itu. Oke. Baik Bapak, ini saya rasa dari sekian banyak pertanyaan yang saya buat sudah terjawab sudah, dan alhamdulillah saya puas. Terima kasih Pak ya atas saran kemudian solusi yang diberikan pada hari ini. Oke, kita closing aja Pak ya. Oke, sip. Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Enggak. Sering-sering nggak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat selalu. Amin, amin. Dan selalu membantu guru-guru yang ada di Kecamatan Tapi Selatan, pada khususnya umumnya Kabupaten Merangin, dan untuk kepentingan halayak banyak. Ya. Mungkin hanya itu perbincangan kami tentang seputar pendidikan. Di lain waktu mungkin kita sambung kembali. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya juga mendoakan Mas Marianto semoga sukses. Amin. Lulus di akhir endingnya nanti selesai pelatihan diklatnya. Amin. Semoga menjadi predikat guru profesional. Amin. Amin.